Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahaminya. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami dengan firman-Mu setiap saat. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita malam hari ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop perceraian. Terdapat juga di kitab Matius pasal 19 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Kemudian Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan perikop baru. Yesus memberkati anak-anak. Terdapat juga di kitab Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kemudian Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-27 dengan perikop baru. Orang kaya sukar masuk ke kerajaan Allah, yang terdapat juga di kitab Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26 dan Lukas 18 ayat 18 sampai 27 yang berbunyi demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru, yang baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Kemudian Injil Markus pasal 10 ayat 28 hingga ayat yang ke-31 dengan perikop baru. Upah mengikut Yesus terdapat juga di kitab Matius 19 ayat 27 sampai 30 dan Lukas 18 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Kemudian Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34 dan perikop baru. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus terdapat juga di kitab Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19 dan Lukas 18 ayat 31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Kemudian Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45 dengan perikop baru. Permintaan Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah melainkan melayani. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 yang berbunyi demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka,
Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang terakhir yaitu 52 dengan perikop baru. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Terdapat juga di kitab Matius pasal 20 ayat 9 sampai 34 dan kitab Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 yang berbunyi demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berlari dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, supaya kita dapat mengerti, memahami mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dan juga perintah-perintahnya, dan juga kita dapat mengerti tentang upah mengikut Yesus, serta kita dapat memahami bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati menjadi pelaku firman. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati firman-Nya, dan kita semua yang mendengarkannya diberkati melalui firman ini. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar saat ini. Kiranya ini akan selalu kami ingat dan melekat di hati dan jiwa kami, supaya kami tetap berada di firman-Mu, berada di tengah-tengah dunia ini untuk selalu mengerti, memahami firman-Mu, agar kami tidak tersesat dan kami dapat selalu berjalan di dalam terang firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus, dan juga Roh Kudus-Mu tetap bekerja untuk menerangi kami dengan firman-Mu setiap hari. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Amin.